Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Ida Wayuti, kali ini kita membahas kekongruenan, yaitu segi banyak dan segitiga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian kekongruenan berdasarkan karakteristik transformasi kaku, translasi, refleksi, dan rotasi, kemudian menganalisis karakteristik kekongruenan segitiga dan segi banyak. Kekongruenan, dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut dua bangun kongruen. Nah, kekongruen memiliki arti kesamaan bentuk dan ukuran. Nah, definisi kekongruenan. Dua bangun dikatakan kongruen jika terdapat transformasi kaku, translasi, refleksi atau rotasi tunggal, atau rangkaian transformasi kaku yang membuat bangun datar pertama tepat berimpit dengan bangun datar kedua. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Segi banyak kongruen. Dua segi banyak dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan di sini adalah jajaran genjang pertama, layang-layang kedua, dan jajaran genjang ketiga. Dari segi 4, 2, dan 3, mana yang kongruen dengan segi 4, 1? Nah, mengapa? Nah, kita analisis ya. Nah, pada jajaran genjang, sudut yang berhadapan besarnya sama, berarti 75. Nah, ini berdekatan, 75 berdekatan dengan berapa akar jumlahnya 180 derajat, berarti berdekatan dengan 105. Nah, ini yang berhadapan juga 105. Nah, sekarang untuk segitiga yang gambar 3, kita lihat ini 105, ini berhadapan. Nah, ini juga 105, berdekatannya berarti 75 ya. Nah, sehingga ini berdasarkan pengukuran menggunakan busur, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian kita lihat untuk, nah, panjangnya ini berhadapan dengan ini, panjangnya sama. Nah, ini juga. Kemudian ini panjangnya sama. Nah, yang sebelah gambar 3 juga begitu. Berdasarkan pengukuran ya, kita ukur menggunakan penggaris atau mistar. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi gambar 1 dan 3 disebut kongruen. Kriteria kekongruenan segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika hanya memenuhi salah satu dari syarat di bawah ini. Yang pertama adalah memenuhi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sisi-sisi atau SSS. Perhatikan di sini segitiga ABC dan DEF. Kita lihat kodenya ya, AC sama dengan DF, kemudian BC sama dengan EF, AB sama dengan DE. Karena ini kode sisinya sama, sehingga memenuhi sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Yang kedua, dua sisi sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, sudut sisi atau SSDS. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini kita lihat panjang AC sama dengan panjang PR. Kemudian sudut, karena kodenya sama ya, sudut CAB sama dengan sudut RPQ karena kodenya sama. Kemudian panjang AB sama dengan panjang PQ.
karena punya kode sisi yang sama, sehingga memenuhi sisi, sudut, sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Yang ketiga, satu sisi sama panjang dan dua sudut sama besar. Kodenya sudut sisi sudut atau SD SSD. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini sudut BAC sama dengan sudut EDF karena kodenya sama. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi DF karena kode sisinya sama. Dan terakhir adalah sudut ACB sama dengan sudut DFE karena kodenya sama, sehingga memenuhi sudut sisi sudut. Jadi sudut segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Contoh, diketahui segitiga ABC dan CDE nampak seperti gambar. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Nah, kita bisa melihat ya, panjang sisi BC punya kode sama dengan DC, sehingga memenuhi sisi. Sudut BCA sama dengan sudut DCE karena bertolak belakang. Ini bertolak belakang ya, besarnya sama, berarti memenuhi sudut. Kemudian panjang AC sama dengan panjang EC karena ada tanda yang sama, strip 2, memenuhi sisi. Jadi memenuhi sisi sudut sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Diketahui gambar, buktikan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Nah, sekarang kita lihat kode. Nah, panjang PQ, sisi PQ sama dengan sisi QR karena ada tanda yang sama ya. Kemudian sisi QS sama dengan sisi QS karena sisi ini berimpit. Kemudian panjang sisi PS sama dengan panjang sisi RS karena ada tanda yang sama, sehingga memenuhi sisi. Jadi segitiga PQS sebangun dengan segitiga RQS. Contoh nomor 3, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR seperti terlihat pada gambar. Tentukan sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Nah, kita bisa melihat sisi yang sama panjang yang punya kode yang sama. Jadi AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR. Kemudian sudut yang bersesuaian, sudut A sama dengan sudut B, punya kode sama ya. Sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Oke, soal yang keempat, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR seperti terlihat pada gambar. Tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Nah, kita lihat ya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, sisi-sisi sama panjang berada di depan sudut dengan kode yang sama. Nah, sekarang kita lihat AB di depan kode sudut C, yaitu sudut bundaran, sehingga panjang AB sama dengan panjang PQ sama dengan 12 cm. Kemudian QR di depan kode sudut X. Nah, berarti QR sama dengan di depan kode sudut X ya, di depan kode sudut X adalah panjang BCB sama dengan 8 cm. Kemudian berapa panjang PQ? PQ di depan kode yang tidak sama,
yang tidak ada tandanya, berarti PQ sama dengan AC, sama dengan 10 cm. Contoh terakhir, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR seperti terlihat pada gambar. Tentukan panjang sisi QR dan PS, tentukan nilai X. Nah, sekarang segitiga ABC tetap kita gambar begini. Kemudian yang segitiga PQR kita putar sehingga kita mudah untuk mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Sehingga kita bisa menentukan panjang masing-masing. Panjang QR sama dengan panjang AB sama dengan 22 cm. Panjang PS sama dengan panjang DC sama dengan 13 cm. Kemudian perhatikan untuk sudutnya. Sudut C sama dengan sudut S, sehingga akan diperoleh 2X plus 30 derajat sama dengan 130 derajat. 2X sama dengan 130 derajat kurangi 30 derajat, 2X sama dengan 100 derajat, sehingga X sama dengan 50 derajat. Nah, bagaimana anak, sudah paham ya? Nah, demikian penyajian materi dari Bu Huda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.